Masih ada beberapa pohon lagi yang harus kita beri. Ya, ini sudah kita siapkan dan kita lanjut melakukan pemupukan. Sudah mulai tumbuh lagi teman-teman. Memang sebaiknya ketika kita melakukan pemupukan ini rumputnya sudah betul-betul bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Kembali berjumpa bersama channel Berkebun 78. Teman-teman, terima kasih masih terus menyaksikan channel Berkebun 78, dan yang bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk mensubscribe channel ini jika memang apa yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda semua. Nah teman-teman, pada hari ini kami akan mengajak Anda untuk melakukan pemupukan terhadap tanaman sawit. Sebagaimana mungkin teman-teman ketahui setelah seperti dilihat pada video-video sebelumnya, bahwasanya tanaman sawit kita ini adalah tanaman sawit rusak parah akibat tidak dikandang, kemudian pada waktu kecil dimakan oleh hewan ternak. Mungkin bisa dilihat di videonya seperti ini. Nah, kemudian kita terapkan, lakukan penerapan Ajinomoto dan penambahan beberapa tambahan lainnya. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi perubahan seperti yang teman-teman lihat pada saat ini. Dan teman-teman, pada hari ini kami mengajak Anda untuk melakukan pemupukan KCL karena alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwasanya pupuk KCL mengalami penurunan harga. Tidak ada salahnya setelah kita terapkan dengan menggunakan Ajinomoto dan ada perubahan, kemudian kita lakukan atau penambahan aplikasi untuk melakukan pemupukan dengan pemupukan KCL. Kenapa? Karena KCL adalah salah satu penyubur tanah yang bersifat organik tunggal dengan konsentrasi tinggi, di antara 60% K20 sebagai kalium klorida yang sangat cocok untuk digunakan berbagai tanaman yang toleran terhadap unsur klorida serta digunakan pada tanah dengan kadar klorida yang rendah. Nah teman-teman, pupuk yang mengandung kalium harus dapat diterapkan di mana cadangan kalium tidak memadai. Kalium bisa diterapkan sebagai pupuk langsung atau sebagai bagian dari pupuk yang dicampur dengan senyawa nitrogen dan fosfor. Nah teman-teman, sehingga pupuk KCL ini memiliki manfaat yang begitu besar untuk tanaman. Di antaranya adalah manfaat daripada pupuk KCL ini adalah meningkatkan hasil panen. Dengan kita menerapkan pupuk KCL pada tanaman, maka tentunya diharapkan adalah hasil panen akan meningkat karena kandungan kalium klorida pada pupuk KCL bisa membantu meningkatkan hasil panen, yaitu dengan meningkatkan resistensi penyakit pada tanaman. Kemudian teman-teman, KCL ini mampu meningkatkan kualitas dari tanaman kita. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari unsur hara terhadap kalium yang umumnya terkandung dalam pupuk KCL ialah untuk menghasilkan kualitas buah yang baik, seperti menjadikan buah menjadi lebih besar, kemudian lebih berat, dan lebih bagus. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana agar produksi buah di dalam kebun kita ini bisa lebih baik. Dikarenakan karena kalium bisa membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah. Hal ini tentu saja dapat mengoptimalkan manfaat buah-buah pada tanaman sawit kita. Kemudian teman-teman, KCL juga memperkuat batang tanaman. Nah, sawit yang baik adalah sawit yang memiliki batang yang kuat dan kokoh. Karena hal ini bisa menjadikan tanaman bertahan lebih lama dan tidak gampang rubuh atau ambruk atau rapuh. Oleh karena itu, dengan adanya KCL ini dapat membantu selain menghasilkan buah, juga memperkuat batang tanaman. Dan yang terakhir teman-teman, tanaman ini lebih tahan stres dengan dari serangga dan hama penyakit lainnya. Hal tersebut dapat menjadikan tanaman lebih tahan terhadap resiko terjadinya stres serta kekeringan. Akhirnya dapat menyebabkan tanaman ini menjadi rusak sebelum dapat menghasilkan buah. Kandungan kalium yang terdapat dalam pupuk KCL ini dapat mampu atau mencukupi kebutuhan tanaman untuk melindunginya terhadap gangguan hama dan penyakit. Oleh karena itu teman-teman, kita mencoba untuk melakukan pemupukan KCL pada hari ini karena alhamdulillah pupuk tersebut dapat kita jangkau karena kebetulan kemarin kita sudah melakukan panen dan mendapatkan hasil yang alhamdulillah kita bisa membeli pupuk. Oleh karena itu pada hari ini kita akan melakukan pemupukan. Mari kita ikuti pemupukannya. Jadi ini sudah kita siapkan KCL teman-teman. Sekarang harga KCL ini alhamdulillah turun dari sebelumnya sekitar 800 sampai dengan 900 ribu rupiah. Kemarin kita tanyakan harganya turun menjadi 550 ribu rupiah per karung. Oleh karenanya karena harga turun dan kemarin juga alhamdulillah kita sedikit dapat hasil panen, maka kita belikan pupuk KCL untuk menambah potensi atau produksi buah yang ada di kebun kita ini. Karena sebelumnya kita hanya menggunakan Ajinomoto saja. Oleh karenanya pada hari ini kita akan memupukkan pupuk KCL agar produksi buah ini akan semakin meningkat, dan terutama pada pohon-pohon yang
belum menghasilkan buah, insya Allah semuanya akan bisa berbuah dengan penambahan pupuk KCL ini. Ayo langsung saja kita lanjut untuk melaksanakan pemupukan. Pupuk KCL nya kita akan tebar dengan jarak kurang lebih 1 meter lebih di bawah pohon sawit ini, teman-teman. Kita akan sebar, dan waktu pemupukan yang tepat ini adalah di pagi hari, tetapi betul-betul di pagi, terutama kayak seperti hari ini, teman-teman. Ini suasana masih tanah basah, sehingga penyerapannya akan bisa langsung dilakukan oleh tanaman. Dan apabila kita melakukan di waktu yang cuaca panas, tentunya akan berdampak pada proses penyerapan, penguapan, maksudnya akan terjadi penguapan yang sangat tinggi. Oleh karenanya sebaiknya kita lakukan betul-betul di pagi sekali, terutama pada saat tanah masih basah seperti itu. Memang kalau tidak, ini di sore hari. Ya. Oke teman-teman, masih ada beberapa pohon lagi yang harus kita beri. Ya, ini sudah kita siapkan dan kita lanjut melakukan pemupukan. Ini rumputnya memang kemarin baru saja dibersihkan. Ini sudah mulai tumbuh lagi, teman-teman. Memang sebaiknya ketika kita melakukan pemupukan ini rumputnya sudah betul-betul bersih, sehingga tidak berbagi antara sawit dan juga tanaman yang ada ini. Masih pukul 7.30, teman-teman, masih sangat pagi sekali. Saat ini kita melakukan pemupukan supaya, alhamdulillah malam tadi hujan, jadi kita harapkan tentunya penyerapannya akan lebih cepat, karena insya Allah kalau kita lakukan pemupukan di bawah jam 8, apalagi di bawah jam 7, itu akan sangat efektif sekali untuk penyerapan pupuk oleh tanaman-tanaman ini. Nah teman-teman, tadi telah kita saksikan proses pemupukan, dan juga kita sudah sedikit menjelaskan manfaat daripada penggunaan pupuk KCL setelah kita gunakan pupuk Ajinomoto pada tanaman sawit kita. Semoga apa yang kami informasikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Demikian yang dapat kami tampilkan. Terima kasih, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.